Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Summa shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, karena banyak nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Andai itu semua kita dapat menjadikan pelajaran bahwa hari ini nikmat yang paling besar itu sendiri adalah nikmat sehat. Banyak hari ini saudara, teman, famili kita, mereka ada tangannya, ada kakinya, tetapi mereka tak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Datang sakit, pergi ke rumah sakit, pergi ke Penang, ke Malaysia, pergi ke Penang, datang orang Cina, dokter, dia bawa martil kecil, dia sambil pukul-pukul lututnya, hanya tulang lu udah keropos. Satu ini berobat dananya 100 juta, kiri kanan 200 juta. Hari ini dana yang ia kumpulkan dari usahanya malas dia sumbangkan kepada anak yatim, malas dia keluarkan untuk fakir miskin. Allah punya cara tersendiri agar harta itu keluar, dengan cara diberikannya lah sakit kepada kita. Maka hari ini kita sembuh, nggak ada yang sakit, ini nikmat terbesar untuk kita. Maka berucap dari lisan kita, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini kadang-kadang ada istri modelnya suami bawa uang banyak, dimasakkan enak kurang enak untuk suami. Tapi kadang suami bawa rezeki yang enggak seperti biasa, bagaimana merepet 3 halaman. Kadang pun suami cuma dimasakkan ikan ajaib. Apa ikan ajaib, Ustadz? Ikan ajaib badannya 2, ekornya 1, kepalanya 2. Namanya ikan asin tebola. Tapi kalau ibu-ibu arisan siang nih tak ada macam gitu ya kan, Bu? Oh ada juga? Oh ada. Saya gak pandai nyindir-menyindir. Ya kalau arisan makan ikan asin itu pelengkap, menambah rasa cita itu makin mantap. Jadi banyak-banyak kita bersyukur agar rezeki yang kita punya itu semakin bertambah. Yang kedua, selawat beriringkan salam, tak jemu dan tak bosan, mari senantiasa kita ucapkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Ibunda, ayahanda, terutama keluarga, berkeluarga besar di rumah ini. Yang besar tak bisa saya sebutkan gelar, yang kecil tak bisa saya sebutkan nama. Namun pada intinya kita yang senantiasa merajut tali silaturahim, insya Allah rezeki itu jauh didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih di langit diturunkan, yang masih di dalam bumi dinaikkan, yang jauh disampaikan, dan yang dekat dapat kita terima. Maka itulah harapan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hidup ini siapapun orangnya, apapun profesi dan usahanya, tak luput terlepas dari sebuah problem dan masalah. Orang yang bijak di dalam kehidupan ini adalah orang yang senantiasa mencari solusi di dalam masalah yang dia hadapi, bukan yang terlena dan terlelap dan terus melamun dalam suatu permasalahan di dalam kehidupannya. Siapapun orangnya, baik muda, tua, miskin, kaya, berpangkat, karyawan, ASN, BUMN, apapun profesi yang dia punya, pasti punya masalah. Betul? Nah betul aja lah biar cepat. Jadi
Siapapun orangnya pasti punya masalah. Nih, lama tak menikah. Udah berapa usianya kak? 25. Ini jalan 26. Kok belum nikah-nikah? Iya, masih fokus sama kerjaan. Belum nikah, fokus sama karir, sama pekerjaan. Itu pun dibicarakan sama orang. Nih, si Polan itu udah berumur pun belum juga nikah. Nikah cepat-cepat. Apa dia bilang? Umur berapa? 23. Umur berapa? 22. Bulan depan insya Allah mereka menikah. Cepat kali, belum menyenangkan orang tua pun udah menikah. Nikah lama masalah, nikah cepat masalah. Punya suami masalah, tak punya suami lebih. Punya istri masalah, tak punya istri lebih susah, lebih masalah. Iya kata siapa? Masa sendiri. Caca Andika, apapun dilakukan sendiri-sendiri. Maka punya istri bersyukur. Kalau istri kita bawa api, kita jangan bawa api. Jadi bawa apa Ustaz? Bawa air. Kalau api dipadukan dengan api terbakar, maka bapak sama ibu harus menjadi api, harus menjadi air. Kapan kita harus jadi api? Tepatkan posisi pada tempatnya. Ini kadang-kadang ada juga model bapak-bapak kalau udah marah sama istri, ada masalah dia di luar, ada masalah dia di kantor, ada masalah dia di tempat jualannya, bawa masalah itu ke rumah. Ibu-ibu kalau udah bapak-bapak nih marah, apalagi udah bentak, ngusir bentak, ibu nangis, betul bu? Betul aja lah. Siang nih kubela ibu-ibu ini. Ibu kalau sudah dibentak sama bapak marah, dan hati ibu-ibu nih walaupun dia tegar, sanggup dia meninggal suaminya, dia bawa gorengan keliling desa, sanggup dia goes sepeda, dia jualan keliling, jualan bakwan, risol, tauisi, dia jual, dia besarkan anaknya. Tetapi kalau sudah masalah hati, ibu-ibu nangis, ya bu? Betul? Kadang kalau dia sudah marah, dia bungkus pakaian, dia masukkan ke dalam tas, dia masukkan ke dalam koper. Ternyata bapak-bapak kalau sudah marah sama istri, nggak sampai berbulan, nggak sampai berminggu, 30-20 menit bagus lagi, betul? Tetapi namanya ibu-ibu sudah disinggung hatinya, marah dia. Datang suaminya menengok istrinya bungkus pakaian, ditanya, "Dek, adik mau kemana?" Awas bang, jangan abang-abang tanya aku mau kemana. Berapa kali abang cakap kasar sama aku? Ditunjuknya muka suaminya. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Datang suaminya dipegang tangan bininya, "Adek, jangan tinggalkan aku. Ku mohon kepadamu." Tebak lagu mana? Nggak lama si Ucok sama si Butet keluar dari kamar. "Mak, sama ayah nggak jadi pisah, nggak jadi cerai." Dia muncung kok masuk ke dalam kamar. Kenapa? Ayah ketika marah sama istri, 20 menit, 30 menit kemudian hatinya normal balik. Maka bapak jangan mengasih keputusan ketika sedang marah. Jangan beri janji ketika sedang hati senang. Karena dalam dua hal ini orang terkadang sering lupa. Terkadang dalam dua hal ini orang terkadang lalai, betul? Maka di dalam kehidupan ini siapapun orangnya pasti punya masalah. Maka tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah bagaimana di dalam rumah tangga ini anak terhadap orang tua terhadap anak, dan menjalin silaturahmi di dalam kehidupan ini. Semua kita, siapapun orangnya, andai dia hidup, pasti punya masalah, pasti punya problem. Maka hak seorang suami terhadap istri itu ada 5. Yang pertama, hak suami terhadap istri atau kewajiban istri kepada suami,
Yang pertama adalah bagaimana suami itu bisa memberikan makanan. 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang udah diganti 4 sehat 5 ngutang. Gimana Ustadz, semenjak corona nih biasa kami pemasukan ayam banyak. Betul Ustadz, banyak orang pesta. Bukan nyindir Pak Ucok. Tapi semenjak corona nih Ustadz, pesta pun banyak di cancel. Ayam pun jadi kurang kami. Jadi gimana nih Ustadz? Mau gak mau Ustadz, yang ada inilah dipada-padakan. Mending ini kadang-kadang ada yang ikut sama orang semenjak corona nih kena PHK, putus hubungan kerja, anak di rumah susunan paku. Kadang bawa uang pun ke rumah, jangankan untuk makan, untuk dia sendiri merokok pun kadang-kadang kurang. Belum lagi dapat undangan di kampung sebelah, dirantang pula, paha sama dada pula dikasih. Kalau udah merantang itu kan mengundang secara halus, supaya kita nggak boleh kata nggak datang, harus datang. Gitu pun udah datang, mengasihnya pun sikit, itu pun kena cerita. Paling tidak kalau sudah dirantang 100 lah, paling rendah 50.000. Kenapa gitu Ustaz? Nanti jadi ceritaan. Itulah bedanya kalau kita undangan. Kalau undangan kita kasih, kalau di dompet tuh ada duit 10.000, 20.000, ada duit 50.000, 100.000 gambar Soekarno. Yang kita kasih jujur Bapak, uang mana Pak? 10. Iya. Anak Bapak belum nikah. Udah habis semua. Misal anak kita ada belum nikah, pasti kita kasih yang gambar Soekarno, betul? Dengan alasan nanti kalau kita pesta gambar Soekarno tuh balik lagi sama kita. Betul? Kadang pun nulis alamat lengkap kurang lengkap. Nama, maaf, Sumanto. Ada namanya Sumanto? Iya Pak. Betul Pak. Nama Sumanto. Alamat Sidodadi. Kecamatan Teluk Mengkudu. Kabupaten Serdang Bedage, ya kan? Provinsi Sumatera Utara. Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nangisor di bawahnya ditulis Merdeka. Nulis lengkap kurang lengkap, tapi pernahkah kita berpikir ketika datang kita bertakziah layat ke tempat orang tukam, datang kita, di situ ada ember, di dalamnya ada beras ditutup pakai kain. Merogoh kantong mau bersedekah pun dalam kali kita rogoh. Sekali dirogoh dapat gambar Patimura megang kelewang. Uang 1.000. Gitu pun uangnya itu dikuel-kuel, udah lemes baru dimasukkan di dalam beras. Nah, itu pun dimasukkan dalam beras, ditimbun lagi biar nggak ketahuan sama kawan yang ngasih 1.000. Cerita-cerita sama kawan minum aqua 4 gelas. Tambah lagi 1, 5 gelas. Ngasih 1.000. Aqua tuh gelas yang kecil tuh eceran gope. Kalau 5, 2,5. Tumpur yang ninggal 1.000 gope. Kata yang ninggal, nyesel aku ninggal. Maka kalau kita di dalam kehidupan ini menjadi seorang suami, berikan makanan yang terbaik untuk istri. Apa yang dibawa oleh suami pulang ke rumah, tetap kita harus bersyukur, harus berlapang dada, dan harus kita selektif dalam memilih yang dibawa oleh suami. Kadang suami bawa pulang ke rumah uang nggak biasa banyak. Nah Dek, ini uang 2.500.000. Bang, abang nggak biasa bawa uang banyak, ini uang dari mana bang? Udah kau nggak usah banyak tanya lah Dek. Bawa uang sedikit salah, nggak bawa uang salah. Diam aja muncung, kau diam kau. Ya bang nggak biasa bawa uang banyak bang, ini uang dari mana? Menang tadi main togel di warung. Astagfirullahaladzim bang, kok cuma 2.500.000 bang? Nah ini istri toleha nih. Jadi kalau istri yang soleha, ketika uang tuh dari uang yang haram, dia berkata, bang, abang jangan bawa uang nih ke rumah bang. Abang menang main togel tadi di warung. Iya dek. Abang makan ini sendiri. Tengok anak-anak kita, mereka masih sekolah belajar ngaji bang.
Kalau ini masuk bang, menjadi darah, makanan berubah menjadi energi, darah mengompa ke jantung, jantung masuk ke kepala, maka Allah mengatakan nasiyatin kazibatin khodi'ah. Ubun-ubun yang kalau dari barang yang haram dikonsumsi, maka kelakuannya, maka perbuatannya akan selalu kepada yang haram. Maka nggak heran kita, mereka payah diajarkan belajar agama. Mereka ketika dipahamkan ilmu agama tak menangkap. Kenapa? Salah satunya ada barang-barang haram. Maka orang tua terkhusus ayah, jangan sampai engkau masukkan setetes darah ke dalam tubuh anak-anak kita dari barang yang haram. Nabi mengancam kita, kullu lahmin nabata min haram wannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, engkau kerja, ada orang mau cepat, kak, tolong uruskanlah kak, nanti aku kasih ini kak. Engkau pun itu pun engkau terima, maka yakinlah itu juga dari barang yang haram. Maka jadi apapun profesi kita, carilah yang halal. Beda halnya kalau dia mau memberi, bukan karena ada sebab, tetapi kalau memang kita baik, tiba-tiba dia kasih aku, kasih kado, nggak masalah. Tetapi contoh sederhana, dia mau mengurus SIM, dia belum pandai naik kereta, kita luluskan dia, kita kasih dia, padahal dia tak layak menerima itu, maka itu kategori yang tak dibenarkan di dalam Islam. Maka ayah, carilah rezeki yang halal, banyak rezeki yang halal. Pernah saya ngisi ibu acara tablik akbar, kebetulan pentas tuh agak jauh jaraknya dengan jamaah, ada sekitar 10 meter. Di samping kanan saya tuh emak-emak marhaban pakai baju putih. Emak ini kan baju putih, marhaban bajunya kompak. Bedanya remaja bapak-bapak sama remaja perempuan. Marhaban ibu-ibu perempuan dan marhaban bapak-bapak. Bedanya kalau bapak-bapak nggak penting baju seragam, yang penting suara kompak. Tapi kalau ibu-ibu beda, nggak penting suara kompak, yang penting baju seragam. Itu emak-emak. Jadi ketika saya sedang asik tablik akbar, namanya berapi-api kita nyampaikan ceramah. Nggak lama kambing lewat 3 ekor. Ya aku nggak permasalahkan ya, ceramah saja. Tapi ibu-ibu sebelah kanan marhaban tuh di samping saya. Apa kata ibu-ibu itu? Kodi alam Ustaz, kodi alam. Ya aku nggak masalah. Cuman ya ibu itu di samping loh posisinya. Dibilangnya kodi alam, tak segan dia sama Ustaz di depannya, di sampingnya. Kodi alam Ustaz, kodi alam. Ya aku bukan nggak tahu Pak kalau kambing itu 35. Maka carilah yang halal, carilah yang berkah. Maka ada syair mengatakan, banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena ini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Maka kalau hari ini ada kita berpikiran, hari ini jujur Ustadz, hari ini buat baik Ustadz, nggak makan, jangan pernah berubah pikiran kita menjadi seperti itu. Itulah waswasa syaitan membisikkan di dalam hati kita. Maka kalau mau tidur malam, ada yang kena santet, ada yang kena guna, jualannya diambil tanah kuburan. Kuburan tuh sepi Ustadz, sesepi itu juga lah jualan kami dibuat orang. Ketika mau buka jualan, mau tidur malam, apa kata Habib Umar bin Hafiz? Kalau mau buka jualan, mau buka ruko, mau tidur malam, engkau yang kena santet, kena guna-guna orang, bacakan Fatihah sekali, bacakan Al-Ikhlas 3 kali, bacakan Al-Falaq sekali, bacakan An-Nas sekali, baca ditutup ayat kursi sekali. Saya ulangi, bacakan Fatihah sekali, bacakan Al-Ikhlas 3 kali, bacakan Al-Falaq sekali, bacakan An-Nas sekali, tutup dengan ayat kursi, sapukan ke seluruh badan. Sapukan. Maka ini yang diamalkan Buya Hamka. Buya Hamka ini dari Minang, dari Padang. Apa yang dilakukan Buya Hamka ketika tidur malam di hotel tua? Masuk lipan besar di kakinya. Tidak sedikit pun tersengat oleh lipan tersebut. Ada kawan Buya Hamka menanya, Buya Hamka, engkau pakai jimat?
Buya Hamka geleng-geleng sambil ngangguk-ngangguk. Iya, aku pakai jimat. Apa jimatnya? Buya Hamka bilang, aku mengamalkan yang diajarkan Rasulullah. Ketika malam membaca surah Al-Ikhlas, membaca Al-Ma'surat, maka jimat ini pula yang melindungi aku. Maka ibu-ibu yang payah tidur malam, bacakan surah Al-Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, bacakan Al-Falaq, An-Nas, tutup dengan ayat kursi. Insya Allah segala bala orang mau ngirim kita santet akan hilang. Karena kalau kita minta bantuan sama manusia, di atas manusia ada lagi manusia, ada yang hebat, ada lagi hebat. Tapi kalau saya tanya, ada Tuhan selain Allah? Maka la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, kekuatan, upaya melainkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus dipenuhi suami terhadap istri adalah bagaimana tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak. Ketika menikah punya anak, berikan tempat tinggal yang layak. Adalah di situ tempat tidur, adalah di situ pakaian, adalah di situ bagaimana makanan 4 sehat 5 sempurna di dalam rumah itu. Karena rumah kecil walaupun sederhana tapi punya kita berdua, ada masalah kita cerita berdua, ada masalah bagaimana solusinya kita cari. Maka itu jauh manfaatnya daripada kita cerita kepada orang lain yang pada akhirnya nanti keburukan jelek kita akan diceritakan oleh orang lain. Dan itu semua tidak tutup kemungkinan kita pula yang akan menjadi malu. Maka ada istilah, sekali dahi tercoreng hitam, maka selamanya akan tercoreng. Maka ceritakanlah kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama makanan, yang kedua tempat tinggal yang layak, yang ketiga pakaian. Maka pakaian istri itu sebenarnya suamilah yang harus menengoknya. Dek, kita sudah menikah, anak kita sudah ada. Mulai saat ini janganlah kau pakai lagi celana-celana, baju-baju yang you can see ya dek. Apa you can see bang? You artinya kamu, can bisa see melihat, you can see. Baju yang nampak ketiaknya. Kenapa gitu dek? Kalau nanti adik keluar banyak laki-laki yang memandang dengan pandangan syahwat, maka sebanyak itu pula dosa yang akan kuterima. Nanti di akhirat aku bagaimana menyelesaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang sudah menikah, kalau suami menyuruh yang baik, yang ma'ruf, maka kerjakanlah, maka lakukanlah. Tapi kalau yang tak baik, suami awak macam Fir'aun, awak bangun subuh, Ustaz sholat, ya jangankan untuk bangunkan awak, bangun saja pun tidak, Ustaz gimana Ustaz? Tetap kita ajak suami kita untuk kebaikan, ajak dia sholat. Untuk yang baru-baru pengantin baru misalnya bangunkan, wake up my honey, bangun ayang beb, pakai air. Tapi kalau yang udah nikah 50, udah 30 tahun, bangun, kasar. Itu yang udah lama, tapi tetaplah ajarkan sesuai syariat Rasulullah. Bangun bang, bangun my honey, bangunkan. Maka itu pula nanti yang akan mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah pendidikan agama. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah, didik istri belajar agama. Jangan malu belajar. Panggil orang ke rumah kalau malu belajar di tempatnya. Sewa orang, kenapa? Belajar mengaji itu tak pandang usia. Lebih baik mana nanti kita di dalam kubur tak ada lagi pertolongan, tak ada lagi penyesalan itu. Maka ada pepatah. Gimana pepatahnya? Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang, menangis jasad di dalam kubur karena semasa hidup tak pernah sembahyang. Kenapa dia tak sembahyang Ustaz? Mau baca Al-Quran dia tak paham, mau mengaji dia nggak mengerti. Kenapa? Selama hidup dia tak pernah belajar Al-Quran. Maka bapak yang hari ini punya anak, setidaknya kita masukkan anak ke pesantren, kita masukkan anak ke sekolah agama. Itu sedikit pun tak ada merugi untuk kita. Kenapa? Hari ini kita sedih, biasa nengok anak orang, teringat pula anak kita di pesantren, betul? Tapi nengok bini orang, lupa pula bini di rumah.
Tapi kalau kita memasukkan anak ke pesantren, tak ada kita rugi. Sedih nangis kita hari ini, lebih pilih mana ketimbang kita nanti sedih mereka 20 tahun, 25 tahun yang akan datang mereka jadi pecandu narkoba, mereka menjadi mafia, mereka jadi mafia ganja. Itu yang sangat kita sedihkan. Maka kita didik anak-anak kita untuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar generasi-generasi kita yang hadir setidaknya terbujur kaku, kita tak ada yang mampu menyolatkan kita. Ada di situ anak sambil mengangkat tangan, membentang sajadah, mengadahkan ke langit, ya Allah, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlaha, ya Allah ampunkan emakku, ampunkan dosa ayahku. Ini pula nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih adalah anak laki-laki. Maka doa anak laki-laki itu sama dengan doa 40 orang. Maka sholat Jumat itu syaratnya 40 orang. Kalau lebih dari 40 orang, maka sahlah sholat Jumat. Tetapi ketika nanti kita mati, tidak ada satupun anak yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita. Dulu ketika anak kita lahir, ayah mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Kenapa kalimat azan yang dibacakan harus yang dikumandangkan? Nah, hari ini ayah yang mengumandangkan kalimat tauhid, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika ayah hendak berpisah ruh dari jasad, engkaulah yang akan membacakan kalimat tauhid di telinga ayah. Engkau yang akan membacakan kalimat tauhid di telinga emak. Emak tak bisa memberikan engkau harta yang banyak, emak tak bisa berikan kau emas yang banyak, emak tak bisa ngasih kau kerja yang enak, tapi paling tidak emak bisa mendidikmu kepada sekolah-sekolah agama. Ini pula nanti yang menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersedih andai anak kita belum menjadi anak yang kita dambakan, belum menjadi anak yang kita harapkan. Tetapi siang malam berdoalah kepada Allah, ketuk pintu langit, Allah akan mengabulkan segala doa kita. Terlebih adalah seorang emak, seorang ibu. Doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita malam bermunajah kepada Allah, ya Rabb, hari ini aku adahkan tanganku ke langit. Anakku hari ini anak laki-laki, jadikanlah dia anak yang rajin sembahyang. Ketika nanti aku mati, dialah yang menjadi imamku, dialah nanti yang membacakan doa untukku. Paling tidak, setidak-tidaknya doa yang kita panjatkan tidak ada yang tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai itu tidak dikabulkan di dunia ini, mungkin di lain waktu Allah kabulkan. Tidak juga di lain waktu, mungkin nanti ketika kita kumpul di dalam surga, doa-doa itu akan diangkat, doa-doa itu akan diberikan kepada kita. Wahai fulan, dulu engkau bermunajah di bumi, dulu engkau bermunajah bermohon kepadaku, doa itu belum aku kabulkan, ini ambil doa-doamu. Maka jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang kelima, kewajiban suami terhadap istri adalah bagaimana perhatian. 5, makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian belajar agama, dan yang kelima adalah perhatian. Walau usia kita sudah tak muda, kita sudah punya anak 2, bahkan lebih anak kita sudah menikah, tetap romantis di dalam rumah tangga itu perlu. Ibu, kalau mau dapat pahala, buatkan teh, ambilkan suami teh, buatkan susu kepada suami, diminum sama suami 1 tegukan. Contoh, ada air putih, ibu ambilkan untuk suami, diminum sama suami. Contoh, diminum sama suami. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, diminum sama suami. 1 tegukan yang diminum sama suami, dosa yang ibu hari ini lakukan sama suami dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 1 tegukan. Kalau 2 tegukan, contohnya Pak. Ustaz itu gimana? Ibu buatkan suami 2 kali tegukan diminumnya, 2 dosa ibu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah ibu di Kota Bijay, ada jamaah, malam nih saya buatkan lah Ustaz, pulang nih saya buatkan. Berapa banyak ibu buatkan? 1 ember saya buatkan Ustaz.
Datang suaminya, "Dek, ini kenapa buat teh manis banyak kali?" Kata Ustadz tuh, "Bang, kalau aku buatkan abang 1 gelas teh manis, 1 tegukan abang minum, dihapuskan oleh Allah dosaku. Dosaku banyak sama abang." "Apa dosamu, Dek?" kata suaminya. "Bang, biar abang tahu aja ya, Bang. Kalau abang mandi, Bang, ke kamar mandi abang gantungkan celana, aku, Bang, membongkar dompet abang. Maka kalau duit berserak-serak, akulah itu yang punya kerja, Bang." "Oh, berarti kau yang selama ini, Dek?" "Iya, Bang. Minta maaf laku sama abang." Ibu ambilkan corong, ibu buat 1 ember, ibu masukkan apa terminum, masukkan aja lah. Aku yakin masuk neraka ibu. Tetaplah yang bagus, yang elok, yang santun. Maka dengan itu semua yang 5 ini dapat Bapak penuhi, insya Allah Bapak menjadi suami yang soleh, menjadi laki-laki yang soleh. 5 kewajiban suami kepada istri dan ciri istri yang soleh ada 4. Yang pertama apa, Ustadz? Yang pertama, kalau suami memerintah istri, istri taat dan cepat melakukannya. Jangan cuma suami aja yang punya kewajiban, Ustadz. Ya, istri juga punya kewajiban. 5 kewajiban istri. Yang pertama, kalau disuruh sama suami cepat, disuruh sama suami yang bagus, yang taat, yang ma'ruf, cepat dilaksanakan. Dek, anak-anak kita udah besar, ayolah kita leskan mereka mengaji. Kita panggil guru ngaji. Gak usah lah, Bang, pendapatan kita pun sedikit, Bang. Jangankan untuk bayar ngaji, Bang, ini kita makan belum lagi dapat undangan, pas-pas saja, Bang. Untuk yang baik segerakan saja, meskipun uang kita pas-pasan. Belajar agama Allah akan mudahkan, Allah akan beri jalan. Kenapa begitu, Ustaz? Karena masjid itu dibangun, duit nggak ada, kas masjid kosong, tapi panitia berani bangun masjid. Kadang-kadang belum lagi menghadapi jamaah garis keras. Gimana itu, Ustaz? Komennya banyak kali. Kadang-kadang kan komentator tuh lebih jago daripada pemain bola, betul Pak? Nah, yang hobi main bola, itu Messi harusnya tadi belok di sebelah kiri, jago bukan main. Coba dia main ke dalam, kalau nggak telentang telungkup. Kadang-kadang masjid dibangun besar-besar. Alah Ustadz, buat apalah masjid dibangun besar-besar, Ustadz? Belum tentu nanti ada yang ngisi. Datang Ustadznya ngomong nggak masalah, kita bangun dulu masjid, kita bangun dulu fisiknya, setelah itu baru kita bangun masanya, kita bangun umatnya. Ya tapi itu kan dananya nggak sedikit, Ustadz. Mau berapa juta, mau berapa ratus juta itu, Ustadz. Itu kapan siap, Ustadz? Ya nggak masalah. Allah Maha Kaya, asal ada niat kita baik. Allah Maha Kaya, kita bangun rumah aja siap, bangun teras aja siap. Masa bangun masjid nggak siap? Jamaahnya bandel, yang kaya Allah, Ustadz. Kami nggak. Kami banyak cicilan angsuran, Ustadz. Ya itu berapa tahun lagi siap, Ustadz? Dana kita kosong. Datang Ustadznya ngomong 10 tahun lagi, itu nggak apa-apa itu siap. Ya salah ninggal lah, Ustadz. Yang jelasnya wawa itu KCC. Apa itu, Ustadz? Kakek cocot. Orang bangun pun pakai duit orangnya, pakai duit umat. Itu pun banyak kali protes. Kalau aku jadi Ijroil tak cekek wak tuh. Kadang-kadang kita nih banyak kompor ketimbang air. Banyak kompor ketimbang air, artinya apa? Memanas-manasi orang tuh jago kali. Kalau suruh bantu, alah nggak bisa. Maka janganlah pernah kita menjadi kompor untuk memanasi sana, panas di sini. Tapi paling tidak jadilah kita lem yang dapat merekatkan yang renggang menjadi dekat. Setidaknya kita dapat menjadi air yang memadamkan kobaran api menjadi sejuk salju, betul? Maka insya Allah itu semua nanti yang akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada suami. Yang kedua apa, Ustadz? Ciri istri solihah. Yang kedua adalah ketika datang tamu ke rumah, belum izin sama suami, dia tak mau ikut campur akan itu semua. Tak mau dia menerima tamu ke rumah kalau belum ada izin suami. Untuk apa begitu, Ustaz? Menghindari fitnah, menghindari suuzon orang sama kita. Apalagi tamunya laki-laki. Tapi beda halnya kalau tetangga kita yang udah sama-sama kenal, ya nggak apa-apa. Ini kadang-kadang udah sama-sama kenal, oh bang, maaf bang,
suamiku nggak ada di rumah, pulanglah bang sana pulang. Nggak boleh kata Ustadz itu. Aku pula dibilang orang nanti ngelarang-larang. Padahal namanya sama-sama kenal, yang ngerti ya nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau ada orang asing nggak dikenal datang ke rumah, kita harus izin sama suami. Kalau kita nggak izin, kalau suami kita nggak tahu, maka itu belum dikatakan istri yang solihah. 2. Ketiga, ciri istri solihah adalah ketika dia pergi ke rumah, pergi dia ke tempat mamanya, ke rumah orang lain, pergi dia keluar, mesti izin sama suami. Bang, bicarakan. Awak bang, jam-jam 3 siang nanti bang pergi ke tempat Kak Inur. Dia bang mau mestakan anaknya bang. Siapa nama anaknya? Mariani. Oh Mariani itu mau nikah ya dek? Iya, sama orang mana? Orang Aceh. Siapa namanya? Mariono. Oh jadi Mariani sama Mariono nikah ya bang? Iya. Oh kok bisa gitu ya, namanya udah jodoh gimana lagi ya. Aku mau bantu rewang bang ke sana. Komunikasi kan? Tidak, bapak-bapak pulang ke rumah tengok sanyi. Itulah kata lagu AOT. Ditengok sanyi, ikan tinggal tulangnya. Tengok nasi tinggal koraknya. Tengok anak ombal malala. Tai hidungnya koraknya. Tengok bini ombal malala saja. Itulah kata AOT. Ndak ke laut angin koncang, tak ke laut utang pun kali pinggang. Ajab. Maka kalau seperti itu kita komunikasikan, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, tenang. Udah berapa tadi? 3. Yang keempat, kalau suami di rumah, istri jangan berpuasa sunnah. Ingat, puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kenapa begitu Ustadz? Karena nanti bertolakan sama yang pertama. Ketika suami menyuruh, istri harus taat. Maaf. Kadang suami kalau datang moodnya minta dia sama ibu, ibu menolaknya, itu pun tak boleh. Maka di sini yang pertama, kalau suami menyuruh dia harus taat. Ya puasa, suami mau, maka tak boleh kita lawan. Maka kalau suami di rumah izin dulu, bang aku mau puasa sunnah, gimana boleh? Boleh. Tapi kalau kata bang janganlah, jangan. Kenapa? Puasa sunnah. Karena maaf, ketika suami istri menikah, jangankan kita melakukan memegang rambutnya, menyium tangannya, itu pun sebagai pahala. Maka yang muda-muda insya Allah cepat menikah. Ustadz belum nikah, insya Allah bulan 2 nanti pesta, saya undang ibu-ibu. Insya Allah. Maka doakan kita semua, insya Allah kalau rumah tangga kita berkah, rezeki, usaha kita lancar semuanya. 4. Ya kan Pak? Ya. Yang kelima, yang pertama tadi bagaimana taat. Yang kedua bagaimana keluar rumah tanpa izin. Tak boleh, harus izin. Bawa tamu harus juga izin. Kalau suami di rumah tak boleh puasa. Yang kelima, kalau di dalam rumah hidupkan mengaji dengan anak, dengan istri, dengan suami kumpul di satu rumah. Maka kalau ada istri yang condong mengarahkan kepada agama, maka istri itu tergolong menjadi istri yang solihah. Hari ini kadang maaf, suara TV, suara radio, suara HP besar, betul? Tapi kadang-kadang kita menengok orang jarang membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca, Al-Quran diamalkan, maka silaturahim kita berkumpul, ini pula nanti yang akan mendatangkan rezeki kepada kita, betul? Maka jangan pernah bosan untuk bersilaturahim. Datang, ada diundang, datang. Ada diundang, datang. Kau kenapa ke sini? Enggak diundang, ya ngapailah datang. Pulang aja. Kalau diundang baru datang, tak diundang jangan datang. Maka dengan itu semua, anak kepada orang tua baik, kemudian orang tua kepada anak baik, suami kepada istri baik, istri kepada suami baik, maka yakinlah rumah tangga kita insya Allah menjadi rumah tangga yang berkah. Maka anak sama orang tua, kata-kata orang tua salah, pendapat anak benar. Sampai kapanpun ayah, ibu tidak pernah salah. Ayah sama ibu saya katakan sampai kapanpun tidak pernah salah. Karena sesalah-salahnya ayah, sesalah-salahnya ibu
Sampai kapanpun kita tak pernah mengecap makku salah, ayahku salah, takkan pernah. Malah kita yang berucap mak betul, ya ayah betul, ayah tak salah. Apalagi kita mengeluarkan kata-kata marah, apalagi kita sampai merajuk, mendiaminya, tak mau mencakapinya. Maka ini tak patut kita lakukan. Ada seorang anak bernama Asma. Asma ini anak Abu Bakar. Abu Bakar ini mertua Rasulullah. Karena anak Abu Bakar menikah dengan Rasulullah, namanya Aisyah. Ketika itu Asma bilang sama Nabi, ya Rasulullah, aku rindu sama emakku. Istri Abu Bakar itu belum masuk Islam, dia tak ikut agama Abu Bakar. Kafir, tidak seakidah dengan Asma. Asma ini beriman kepada Allah. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, bolehkah aku bertemu dengan emakku? Emakku bukan Islam ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, silha, sambunglah tali silaturahim. Silha, sambunglah, jumpalah, penuhi rindumu. Ketika itu berjumpalah dia dengan emaknya. Baru dia berkata lagi kepada Rasul, ya Rasul, bolehkah aku memberikan hadiah? Bolehkah aku mengasih buah tangan untuk emakku? Nabi mengatakan, i'tiha, beri dia. Itu bukan seagama, bukan seakidah dengan Asma. Asma Muslim, emaknya bukan beragama Islam. Begitupun Nabi mengatakan, berbuat baiklah untuk emak, berbuat baguslah untuk orang tua. Sampai kapanpun ayah tetaplah seorang ayah, emak tetaplah seorang ayah. Kita tak boleh mengklaim ayah salah, emak salah. Sampai kapanpun kita tak punya kapasitas untuk berkata seperti itu. Yang baiknya kita ajak berbicara, kita ajak dia berdialog, jadikan dia raja. Maka rezeki kita akan diberikan Allah seperti rezeki para raja. Jadikan mereka seperti ratu, maka nanti Allah akan berikan rezeki kita, rezekinya para ratu. Maka dengan kita berbuat baik kepada orang tua, yang namanya ayah, namanya emak, pasti kita punya yang namanya selisih paham. Pasti kita punya beda tenggang rasa. Dia maunya ke jalan kanan, kita maunya ke kiri. Tapi kita jumpa di pertengahan simpang. Yang simpang itu akan menghantarkan kita kepada suatu titik kebahagiaan. Apa itu? Mendapat mardotillah, ridho dari Allah Subhanahu. Tak pala banyak yang ingin saya sampaikan, Ibu. Saya pun undur diri dari hadapan Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibicarakan. Insya Allah bagi yang bisa saya jawab, saya jawab. Kami persilahkan kepada ayahanda dan ibu semuanya. Ya Pak. Jadi Ustaz, Ya Pak. Ustaz tadi mengenai makan haram. Ya. Saya dulu waktu muda, jadi muda, sudah punya anak 3 atau 4, saya kan kerja. Jadi kerjaan saya itu ya, kalau menurut saya haram ya. Gini, barang yang nggak sah saya ambil, saya jual, saya kasih makan anak saya. Sesudah saya tua, saya taubat, banyak istighfar. Jadi apa kira-kira ke depan saya lakukan, Ustaz? Baik. Terlanjur sudah saya kerjakan. Kalau sudah terlanjur, ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Bukan lagi bubur, tai ayam. Udah dimakan tak kemana-mana, udah hilang lagi dia. Bukan lagi bubur lagi. Kalau bubur dikasih kecap masih ada lagi rasanya. Jadi gimana Ustadz? Kalau dia menyangkut dengan umat, orang banyak. Tapi kalau kita mungkin kerja pada satu perusahaan, itu kan punya perorangan, bukan orang banyak. Tapi kalau orang banyak, contoh dia menjadi kepala desa, yang dia ambil tuh hak rakyat. Contoh, di desa kita nih berapa rakyat yang ada di sini? Uang rakyat yang dia makan, sebanyak uang rakyat tuh segitu yang dia ambil, segitu pula yang dia harus kembalikan. Kemana dia kembalikan? Opsinya ada 2. Pertama ke panti asuhan, yang kedua masjid. Karena panti asuhan itu kan umat, orang banyak, dari umat untuk umat. Yang kedua ke masjid. Masjid tuh disolatkan orang banyak. Ada masjid ya, jangan masuk ya, ini untuk orang sini aja, nggak ada. Jadi dari umat dikembalikan kepada umat. Tapi kalau kasusnya untuk perorangan, maka kita kalau nggak ada lagi orang tuh, udah nggak ada lagi sanak familinya, kita niatkan aja berapa yang kita ambil punya orang tuh. Contoh sederhana 100.000. 100.000 nih kasihkan ke masjid, infakkan dengan catatan menebus yang dulu.
Ustadz, udah dilupakannya itu semua Ustadz. Ya udahlah. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Menyesali akan dosa yang pernah kita buat lebih bagus daripada orang yang bangga akan kebaikan. Bagus kita menyesali apa yang udah pernah kita lakukan kesalahan ketimbang orang yang bangga dengan pahalanya. Malah bisa jadi dia besok masuk neraka karena bangga dengan pahala-pahalanya. Iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena dia tak taat. Tetapi ketika dia merasa, ana khairum min Adam, aku lebih mulia daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Api sama tanah lebih mulia api. Dikeluarkan dari surga. Maka dengan seperti itu, ampun, insya Allah semua sudah menjadi debu yang hilang di belakang. Insya Allah. Yang lain ada? Pas. Insya Allah. Padi-padi mak-mak ini. Iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Ustaz, maaf Ustaz, pakai celana nggak pantas. Enggak apa-apa, Bang. Enggak boleh Karena dari iya. Medan tadi kirain gak ada acara, harusnya ada acara. Aman itu. Enggak usah goyang kali. Jadi Ustaz, kita hidup pas-pasan Ustaz ya. Jadi kita ada niat mau pergi haji nih. Tetapi orang tua kita kepengen Ustaz. Baiknya kita duluan dengan orang tua atau kita duluan Ustaz? Baik, kalau dalam kasus seperti ini, di dalam kehidupan ini jangan memaksakan kehendak yang kita tak sanggup akannya. Islam itu memang menyuruh kita untuk haji, tapi ingat ayatnya berkata, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji istata'a yastati'u, artinya bisa, mampu, ilaihi sabila. Awak agak-agak kan lah. Kalau kira-kira berangkatkan mak awak nih telantar nggak awak, nanti jadi pula awak tidur di bawah jembatan Sungai Ular tuh kan? Jangan. Tapi kalau kira-kira awak berangkatkan masih ada nih, kira-kira awak agak kan masih temakannya nih, berangkatkanlah. Mulia kita memberangkatkan emak kita. Apalagi sanggup dia mendoakan kita di sana, rezeki bisa dicari. Tapi kalau kesempatan, ada yang tahu umur emak kita bisa bertahan sejauh yang kita harapkan? Enggak ada. Maka pilihlah yang paling tepat untuk kita. Berangkat haji, rukun Islam yang kelima. Dengan uang yang kita punya, dengan harta yang kita punya, mampu, bagus. Tapi kalau pas-pasan cekak bahasanya, pilihlah yang terbaik. Abang istri pasti lebih tahu tentang itu. Bagusnya mana. Tapi kalau memang menyenangkan hati emak kita, memang kepingin dia kali, berangkatkan bismillah. Ya Allah, aku titipkan emakku. Doa emakku akan sampai mengalir rezekinya kepadaku. Insya Allah akan berkah. Mantap. Ada lagi yang lain? Ini begini Ustaz. Ini udah emak yang meninggal. Istri saya. Oh. Istri saya umrahnya. Tapi udah umrah, alhamdulillah kan dua umrah. Jadi kalau untuk kita ada punya niat nih kan, dulu kita semasa hidup orang tua kita belum mampu nih. Tapi alhamdulillah sekarang udah dikasih rezeki kan, kayaknya niat sekali gitu kan. Itu gimana tuh solusinya, maksudnya supaya pahalanya ke mama kita? Iya boleh banget, boleh kali. Kalau kita berhaji, kita niatkan haji itu untuk emak kita. Tapi dengan catatan, kita nih juga harus haji kan gitu. Kita niatkan. Makanya ada istilah badal haji. Gitu. Apalagi dia dulu sempat berucap, emak pengen kalilah dulu haji, emak pengen kalilah umroh. Kita niatkan pahala hajinya itu untuk emak kita, itu akan sampai. Insya Allah itulah gunanya anak yang soleh. Kalau anak yang soleh ada uangnya, ingat dulu dia emaknya pernah berpesan seperti itu, akan dia laksanakan, akan dia tunaikan. Emaknya di sana mau disiksa oleh malaikat tak jadi. Kenapa? Doa anak itulah, pahala anak itu yang menghantarkan agar dia tak disiksa sama malaikat. Boleh laksanakan. Insya Allah semua menjadi ladang untuk wasilah untuk sampainya dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak usah bingung-bingung. Di dalam beragama nih tak pala bingung-bingung. Ada rezeki kita, niatkan, kurbankan atas namanya, boleh.
sedekah tiap Jumat, aku bersedekah pisang sebanyak pisang yang aku kasihkan anak yatim, dimakan anak yatim, itu akan sampai kepada orang tua. Maka orang yang di dalam kubur itu mau bangun dia. Apa katanya? Rabbi law akhirtani, Tuhanku, andai engkau hidupkan aku di dunia ini, wa akum minas solihin, aku akan jadi baik, wa asaddaqo, aku akan bersedekah. Kenapa harus sedekah? Ternyata ketika orang itu di dalam kubur, pahala sedekah itu pahala yang paling terang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk bersedekah. Meskipun bersedekah 1 gelas air, ada orang pengemis, Kak, mintalah, aku nggak bisa kasih banyak-banyak, nyiwang secukupnya, minum kau. Tenggorokannya basah, nanti kita akan dapat basah di dalam kubur. Terang di saat orang lain kekeringan, kita semua mendapat itu semua. Maka jangan pernah sepelekan sedekah. Insya Allah abang daya Anda menjadi berkah niat dan hajatnya. Doakan dalam sholat, doakan dalam kita sehari-hari ibadah, kita doakan. Insya Allah dia tenang, dia juga dapat tempat yang seelok-eloknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tak ada yang ditanya, kita tutup dengan doa. Ayo. Ada yang belakang? Tak usah malu-malu. Karena kita jumpa ini belum tentu besok jumpa lagi. Enggak ada? Baiklah, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Allah yang maha pengasih, yang maha pengampun, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah kesalahan kami. Setelah engkau ampunkan dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, ampunkan pula dosa ibu bapak kami. Sayangi ibu bapak kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Duhai Allah, jangan engkau berikan beban yang berat kepada ayah dan emak kami. Sehatkan mereka, tenangkan hati mereka, kuatkan jiwa dan raga mereka. Duhai Allah, andai kami pernah melukai, bercakap, berkata kasar kepada emak kami, berkata yang kasar kepada ayah kami, menyakitkan hatinya, ya Allah, ampunkan kami, maafkan kami. Andai ada keinginan ibu dan emak ayah anda kami yang belum bisa kami tunaikan, bimbing hati kami, kuatkan hati kami, agar dengan kemampuan dan kekuatan yang kami punya, bisa pula kami menunaikannya, agar mereka menengok dari kejauhan kami anak-anaknya dengan senang, dengan tangis bahagia. Duhai Allah, satu pinta kami untuk orang-orang tua yang telah kembali menghadap kepadamu. Jangan hisab mereka, jangan azab mereka, jangan siksa mereka. Duhai Allah, ketika kami melihat orang-orang berkumpul dengan anaknya, berkumpul dengan emaknya, berkumpul dengan suaminya, kami rindu suasana itu. Kami rindu suasana orang tua kami. Tapi apalah daya ya Rob, waktu tidak mungkin kembali pulang. Ampunkan mereka. Duhai Allah, andai kata di sini kami menjadi seorang ibu dan menjadi seorang ayah, terkadang hubungan kami dengan anak kami terputus, hubungan dengan anak kami kurang baik. Satukan kami ya Rob dengan pertemuan ini. Satukan kami dengan pahala silaturahim. Satukan kami dengan pahala sedekah.
Ya Allah, ya Rahman, yang maha tahu, yang maha membolak-balikkan hati manusia, yang memiliki kemauan dan iradah. Ya Allah, kokohkan hati anak kami, kokohkan hati saudara kami untuk bersilaturahim, untuk berbuat baik, untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, satu pinta kami ketika Engkau hendak mencabut nyawa kami, lancarkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu